Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Saya dari kelas 11 Bahasa, nomor absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Stianingsih dari kelas 11 Bahasa, nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Astifatika dari kelas 11 Bahasa, nomor absen 33. Institusi sosial. Lembaga sosial dalam sosiologi sering disebut juga institusi sosial atau perantara sosial. Lembaga sosial merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengalami pelembangan atau institusi nasionalisasi. Dengan kata lain, lembaga sosial adalah hasil institusi nasionalisasi struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa bertindak bebas tanpa batas. Lembaga sosial dibedakan menjadi 5, yaitu lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, lembaga pendidikan. Suatu lembaga keluarga. Pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah dewan kekuasaan yang memiliki hubungan erat antara anggota keluarga. Pernyataan tersebut dilandasi pada jiwa setiap keluarga yang selalu menanamkan sesuatu kasih sayang dan rasa tanggung jawab, sehingga dalam hal ini keluarga memiliki hubungan yang intim dan kooperatif, memiliki intensitas tatap muka tinggi, serta tiap-tiap anggota membutuhkan anggota lain sebagai tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan. B. Ciri-ciri lembaga keluarga. 1. Terdapat rasa kebersamaan. 2. Didasari oleh hubungan emosional. 3. Memiliki pengaruh besar. 4. Memiliki jumlah terbatas. 5. Memiliki posisi inti dalam struktur sosial. 6. Para anggota memiliki tanggung jawab. 7. Memiliki sifat kekekalaan. C. Jenis-jenis keluarga. Pada dasarnya, keluarga dibedakan menjadi beberapa jenis atau tipe. Ada keluarga inti dan keluarga kerabat. Berikut penjelasan tiap jenis-jenis keluarga. 1. Keluarga inti. Keluarga yang terdiri atas suami dan istri yang terikat dalam ikatan pernikahan, serta anak-anak yang belum menikah, baik anak kandung maupun anak tiri atau anak angkat dengan serta kewajiban sama. 2. Keluarga kerabat. Hubungan dalam kekerabatan tidak didasari hubungan suami istri saja, tetapi pada pertalian darah atau ikatan keturunan dan sejumlah kesahabat. 2. Lembaga ekonomi. A. Pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berperan dalam bidang perekonomian. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat supaya dapat terpenuhi dan berkelanjutan. B. Tujuan lembaga ekonomi. Tujuan dari lembaga ekonomi adalah membangun perekonomian masyarakat agar terpenuhi segala kebutuhan kompleks masyarakat secara berkelanjutan. C. Fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman untuk memperoleh bahan pangan. Yang kedua, lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam penentuan harga jual beli barang. Yang ketiga, lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam rangka menggunakan tenaga kerja. D. Contoh lembaga ekonomi. Keuangan adalah lembaga yang usaha utamanya dalam bidang keuangan seperti menyediakan modal dari pihak yang membutuhkan dana dan di bidang jasa lalu lintas pembayaran. BUMN merupakan badan usaha milik negara. Uang sumber modalnya sebagian besar berasal dari negara. Koperasi adalah sekumpulan orang atau badan hukum yang mempunyai visi yang sama, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. E.
Unsur-unsur lembaga ekonomi. 1. Pola perilaku. 2. Budaya simbolis. 3. Budaya manfaat. 4. Kode spesialisasi. 5. Ideologi. 3. Lembaga agama. A. Pengertian lembaga agama. Lembaga agama merupakan sebuah lembaga yang dapat mengatur kehidupan atau perilaku terhadap masyarakat yang ada kaitannya dalam kehidupan beragama. Tujuan lembaga agama sebagai meningkatkan kualitas kehidupan yang beragama setiap orang. C. Ciri-ciri lembaga agama. 1. Menghubungkan kemanusiaan. 2. Terdapat sistem dalam kepercayaan. 3. Dapat menjadi pergerakan, pendorong, dan kontrol perilaku. 4. Memiliki tujuan sebagai memuliakan bangsanya. 5. Merupakan adanya suatu perwujudan dari sesuatu yang diyakini dalam hal yang spiritual. 4. Lembaga politik. A. Pengertian lembaga politik. Lembaga politik merupakan peranata atau badan yang memegang kekuasaan secara fisik berat dan memiliki wewenang melakukan pemeriksaan kepada masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Artinya, lembaga politik lebih condong terhadap eksekutif yang menjalankan operasional pemerintah. B. Fungsi lembaga politik. 1. Memaksa masyarakat. 2. Mengarahkan masyarakat. 3. Menengahi permasalahan. 4. Melindungi masyarakat. 5. Menyalurkan aspirasi politik. 6. Membuat kebijakan umum. 7. Menerapkan kebijakan. 8. Mengatur proses politik. 5. Lembaga pendidikan. A. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. 1. Lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 3. Lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal.